Masih adakah yang mau terganggu melihat mereka yang terbelenggu, melangkah ragu, menanggung malu, pada siapa mereka berseru? Kemanakah hilangnya kasih sayang untuk mereka yang tersisih terbuang? Kemanakah larinya kebaikan untuk mereka yang tersesat terhilang? Tuhan, jadikan aku agen belas kasih-Mu. Tuhan, jadikan aku penyambung pengharapan. Tuhan, jadikan aku terang dalam kegelapan. Jadikan aku hamba setia sampai pada akhirnya. Masih adakah yang mau peduli melihat mereka yang hancur hati, jalan sendiri, menahan sepi, tiada teman sahabat sejati? Kemanakah hilangnya kasih sayang untuk mereka yang tersisih terbuang? Kemanakah larinya kebaikan untuk mereka yang tersesat terhilang? Tuhan, jadikan aku agen belas kasih-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku penyambung pengharapan. Tuhan, jadikan aku terang dalam kegelapan. Jadikan aku hamba setia sampai pada akhirnya. Tuhan, jadikan aku agen belas kasih
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali pada malam hari ini masih bisa hadir di ruang dengar sahabat semuanya. Senang sekali bisa menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung, yang mulai dari Papua, dari NTT, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Utara, dari Makassar, dari Jawa Timur, dari Taiwan, dari Malaysia yang sudah bergabung, Kota Kinabalu, Sabah. Saudara-saudara, saya senang sekali pada malam hari ini bisa mengunjungi Anda kembali tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mujizat adalah hasil kerjasama. Mujizat adalah hasil kerjasama. Saudara-saudara, saya belajar di dalam Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada banyak cerita, ada banyak kisah tentang keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat. Dan hampir semua mujizat yang terjadi, kalau saudara meneliti, kalau saudara jeli meneliti apa yang ada di dalam kisah itu, hampir semua mujizat adalah produk kerjasama. Kerjasama seperti apa? Nanti saya akan menyebutkan, saudara-saudara. Mujizat adalah produk kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Mujizat adalah produk kerjasama antara manusia dengan manusia. Dan mujizat adalah produk kerjasama antara manusia dengan dirinya sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan mendengar sebuah pengajaran dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan, ketika Allah ingin menolong manusia, Allah selalu memakai manusia. Atau pada waktu Allah ingin menolong orang, Allah seringkali memakai orang. Dan Allah melibatkan orang yang ingin ditolongnya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, malam hari ini saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya yakin kalau saudara peka, kalau saudara terbuka dan membuka hati saudara, saudara akan belajar kebenaran, dan kebenaran itu yang akan membebaskan. Kebenaran itu yang akan mendatangkan rema pewahyuan, yang akan mendatangkan keajaiban, saudara-saudara. Amin. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara ambil Alkitab, dan jangan lupa saudara-saudara, ada catatan, kumpulkan teman-teman saudara, kumpulkan sahabat-sahabat komsel saudara, barangkali keluarga, anak istri saudara, teman-teman. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman saudara, sehingga malam ini menjadi malam pembelajaran Alkitab. Bukan hanya sekedar mendengar khotbah, masuk kanan, keluar kiri, selesai haleluya. Bukan itu saudara. Saya rindu setiap kebenaran firman, setiap topik Making Life Better benar-benar menjadi rema, menjadi kebenaran yang akan mengubah kehidupan saudara, kebenaran yang akan menolong saudara, kebenaran yang akan mendatangkan pewahyuan, dan hidupmu, hidupku hanya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau saudara adalah orang yang gemar bekerja sama, malam hari ini saudara akan mengalami keajaiban demi keajaiban. Dan saya yakin, saya sudah berdoa agar kiranya malam ini menjadi malam yang luar biasa. Izinkan saya menyapa lebih dahulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung pada malam hari ini. Salam dari Taiwan sudah hadir. Ibu Ella ini setia bergabung dengan kita. Ibu Lydia juga yang dari Sentani. Jangan lupa Bu, sampaikan video ini ke teman-teman yang ada di Sentani. Berbagi dengan mereka. Yolanda yang dari Papua Barat, dari Manokwari juga sudah bergabung. Saya mengucapkan selamat bergabung. Christine dari Sentani juga sudah bergabung. Salam luar biasa. Immanuel Hala yang sudah bergabung, terima kasih. Ibu Aina, terima kasih sudah bergabung dari Singapura. Ini ibu ini rajin sekali bergabung dengan kita semuanya. Oki Dorcas dari Alor juga sudah hadir, saudara-saudara. Ibu Vivian juga sudah hadir dari Sabah, puji Tuhan. Sudah banyak saudara yang hadir. Ibu Yanti juga yang sudah bergabung dari Halmahera Barat. Pak Fai, Andy, terima kasih.
Arison Sihaan juga sudah bergabung. Sundang Nampitupulu, saudara-saudara, dari Pemantang Siantar. Luar biasa, saya senang malam hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa, memohon kebenaran dan terang dari firman Tuhan, sehingga malam ini menjadi malam pewahyuan. Kita semua yang mendengar firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, mendapatkan pewahyuan. Seperti apa yang saya rindukan malam ini, kita akan mendapatkan kekuatan baru dari kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sementara saudara-saudara masih barangkali mempersiapkan kebenaran atau mempersiapkan Alkitab, catatan dan sebagainya, saya mau mengajak saudara pada malam hari ini. Renungan kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, kita akan belajar dari seorang panglima yang bernama Naaman. Saya yakin saudara-saudara pernah mendengar khotbah mengenai Naaman. Saya mau meneliti dan menelaah kebenaran ini dari perspektif yang berbeda, perspektif kerjasama. Karena waktu saya melihat apa yang terjadi dengan Naaman, peristiwa terjadinya kesembuhan yang dialami oleh Naaman adalah kerjasama yang sangat luar biasa. Pertama, memang kerjasama antara Tuhan dengan hambanya, kerjasama antara Naaman dengan orang lain, kerjasama antara Naaman dengan dirinya sendiri, dan kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya rindu, mari kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa, memohon agar Tuhan akan menjamah dan mengurapi kita. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami rindu kebenaran firman-Mu akan menjadi kebenaran yang membaharui, kebenaran yang akan memberikan pewahyuan dan rema. Bukan hanya sekedar menginspirasi, tapi menjadi modal untuk kami melakukan tindakan-tindakan iman yang akan menghasilkan keajaiban. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara-saudara, mujizat adalah hasil kerjasama. Mari kita akan melihat kerjasama apa. Kita akan melihat, saudara-saudara, yang pertama-tama kita akan melihat mujizat adalah kerjasama antara krisis dan harapan. Amin. Ada seorang yang menghadapi krisis, namanya Naaman, saudara. Mari kita akan lihat kisahnya. Di sini ada seorang yang bernama Naaman, adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang sangat dicintai dan dihargai oleh Raja Syria. Sebab melalui Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa. Dengar baik-baik. Tapi ia berpenyakit kulit yang mengerikan. Naaman punya penyakit kusta. Saudara-saudara, mengapa penulis Alkitab memberikan pendahuluan Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang dicintai dan dihargai? Dia adalah orang yang berpangkat, bukan hanya sekedar berpangkat, dia punya reputasi yang baik, dia punya pencapaian yang baik, dia dihormati oleh banyak orang, bahkan dia dihormati oleh Tuhan. Kenapa? Karena menurut salah satu penafsir, Naamanlah yang memanah Raja Ahab, raja yang jahat, raja yang bengis, raja yang membawa pemurtatan massal. Jadi saudara-saudara, Naaman adalah seorang yang luar biasa. Namanya disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi, jadi kalau saudara ada kata tetapi di dalam Alkitab, istilahnya ada pause, sesuatu yang kontradiktif. Ia berpenyakit yang mengerikan. Dia sakit kusta. Dan saudara sudah tahu sakit kusta ada penyakit yang memalukan. Penyakit yang membuat orang rasa dilecehkan, bahkan terbuang, tidak dihargai karena ini penyakit kutukan. Mulai dari ada bercak-bercak merah yang lama-lama menjadi putih, saudara-saudara. Nanti rambut mulai berguguran, gigi rontok, kuku mulai lepas, dan jari-jari mulai terlepas, saudara-saudara.
Ini penyakit kutukan, penyakit yang memalukan, penyakit yang menista manusia, saudara-saudara. Jadi apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi dengan luar biasa, dan ini saya yakin bukan kebetulan, karena di dalam kamusnya Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Pada suatu waktu orang Syria menyerbu negeri Israel. Dalam penyerbuan itu seorang anak perempuan Israel ditangkap dan diangkut sebagai tawanan, kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Pada suatu hari berkatalah pelayan itu kepada miliknya, kepada majikannya, "Nyonya, sekiranya Tuhan mau pergi menemui nabi yang tinggal di Samaria, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuhan." Nah, sebelum kita masuk di sini, saudara, saya seperti mengatakan tadi, yang namanya mujizat adalah kerjasama antara krisis dengan harapan. Kita semua punya krisis, tidak peduli siapa saudara, tidak peduli apa derajat saudara, tidak peduli apa latar belakang saudara, tidak peduli status pendidikan saudara, tidak peduli status sosial saudara. Setiap orang akan menghadapi krisis. Dan krisis memang tidak memandang derajat, tidak memandang agama, tidak memandang jabatan atau posisi atau kekayaan saudara-saudara. Naaman orang yang berpangkat tinggi, dan dia menghadapi penyakit yang memalukan, yaitu penyakit kusta. Pelajaran dalam hidup ini, setiap orang punya krisisnya masing-masing. Saudara punya krisis, saya juga punya krisis, ya kan? Saya menjelaskan kemarin malam, jangan pikir karena orang pakai pakaian parlen, kemudian make up-nya begitu cantik, pembawaannya begitu mengesankan, seolah-olah very eksklusif. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Siapa mengira seorang jenderal yang terkenal, kalau mungkin sekarang adalah panglima angkatan bersenjata, Pangap. Seorang Pangap yang setiap hari bawa tongkat, pakai seragam, kebesarannya sebagai seorang panglima, seorang pahlawan, dia menderita penyakit kusta. Kita tidak tahu. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya manusia yang sempurna. Itulah sebabnya saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang menjadi kelemahan hidup kita, karena dari situlah kita akan belajar supaya kita rendah hati, supaya kita tidak sombong. Karena apa? Manusia yang hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Makanya jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah, menyombongkan diri seolah-olah kita adalah segalanya. Tanpa Allah aku bisa. Bertobat, saudara-saudara. Nanti kita akan belajar bagaimana cara Tuhan mengerjakan imannya seorang jenderal Syria, bukan orang Israel, orang Syria, yang pada akhirnya dia harus berurusan dengan Tuhan. Tetapi kita akan belajar sesuatu. Naaman sedang diizinkan menghadapi krisis. Dan setiap orang, tidak peduli siapa Anda punya krisisnya masing-masing. Saudara punya krisis, saya punya krisis. Jujur, masing-masing kita punya. Saudara-saudara, itulah yang saya katakan. Yang namanya persoalan dalam hidup ini, setiap orang punya persoalan. Saya selalu mengulangi kalimat ini, saudara-saudara. Selama Anda masih menginjak bumi dan masih makan nasi, Anda akan bertemu dengan persoalan, kesulitan, himpitan, tantangan, pergumulan. Satu-satunya tempat yang tidak ada persoalan itu adalah kuburan. Jadi kalau saudara minta Tuhan bebaskan saya dari persoalan, Anda sedang mempercepat langkah Anda ke kuburan. Saudara-saudara, hadapi saja, kita semua punya. Ini benar, dan saudara perhatikan, kalau Anda lewat dari krisis ini, jangan pikir Anda akan bebas dari krisis untuk selanjutnya. Krisis yang kita lewati ini tidak berarti akan menjadi krisis terakhir, karena belum tentu, saudara-saudara, apa yang kita hadapi sekarang, kemudian kita melaluinya, kemudian kita tidak akan menghadapi lagi. Saya belajar dalam hidup ini, kisah hidup kita adalah dari krisis ke krisis, dari iman ke iman, dari pertolongan Tuhan ke pertolongan Tuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup adalah pertandingan iman. Makanya kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan. Amin.
Rasul Paulus pernah mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan iman. Apa yang dihadapi? Krisis. Berapa kali dia digebuki, berapa kali karam kapal, berapa kali bahaya kelaparan, bahaya penyamun, digigit ular, mau dibunuh. Krisis demi krisis demi krisis. Tapi dia mengakhirinya dengan baik. Karena dia punya strategi, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara-saudara, ada satu waktu di mana dia menghadapi krisis yang begitu berat. Banyak penafsir yang mengatakan dia menderita tumor di mata. Dan dia berdoa beberapa kali supaya Tuhan mencabut tumornya. Tetapi yang dia dengar adalah, kasih karuniaku cukup bagimu. Dan dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena dia mendengar, justru di dalam kelemahanku aku melihat kekuatan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana pada waktu Naaman dihabisi oleh Tuhan. Dia tidak lagi bisa mengandalkan pangkat, tidak bisa mengandalkan nama baik, popularitas, kekayaan. Nanti pada akhirnya dia akan berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan dirinya sendiri, dan berjumpa dengan kebenaran. Saudara-saudara, krisis dan harapan bekerja sama. Itulah sebabnya dengarkan kalimat yang diucapkan oleh Naaman ketika mendengar pembantunya yang dibawa dari Israel adalah orang yang pernah mendengar atau pernah berjumpa. Saya tidak tahu, Alkitab tidak mencatat, tetapi pembantunya yang dibawa dari Israel memberitahukan, seandainya Tuan Naaman mau menemui nabi yang di Israel itu, pasti dia akan disembuhkan. Maka istri Naaman yang mendengar dari pembantunya langsung bicara dengan suaminya. Oh, saya bisa membayangkan, saudara, kalau saudara menjadi istri Naaman, seorang pembesar, seorang yang berpangkat, seorang yang berpengaruh, kena penyakit kusta. Oh, pasti istrinya juga ingin supaya suaminya segera sembuh. Karena menderita penyakit kusta adalah sebuah kutukan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Naaman ketika mendengar itu? Karena itu berangkatlah Naaman dengan kereta kudanya ke rumah Elisa dan berhenti di depan pintu. Elisa mengutus seorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman, pergilah, Tuan mandi 7 kali di sungai Yordan, nanti Tuan sembuh sama sekali. Jadi, saudara-saudara, singkat cerita, Naaman sebetulnya minta kepada raja untuk menulis surat rekomendasi yang dialamatkan kepada Raja Israel. Dan bunyinya surat itu ialah supaya Raja Israel menolong Naaman supaya disembuhkan. Tetapi Raja Israel ketakutan. Dia merasa Raja Syria ini mau bikin gara-gara. Dia merobek jubahnya, dia tersungkur, dia takut. Tetapi itu didengar oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang, suruh dia datang ke rumah saya. Biar dia tahu bahwa di Israel ada Tuhan yang maha kuasa. Luar biasa. Maka Naaman datang ke rumah Nabi Elisa. Dan Naaman tidak pernah menyangka, saudara-saudara, Naaman tidak pernah menyangka bahwa Elisa tidak mau ditemui. Karena itu berangkatlah Naaman dengan kereta kudanya ke rumah Elisa dan berhenti di depan pintu. Elisa mengutus seseorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman, pergilah, Tuan mandi 7 kali di sungai Yordan, nanti Tuan sembuh sama sekali. Jadi kalau saudara membaca kisahnya, Elisa tidak mau ditemui. Kemudian Naaman tersinggung. Dia sudah datang dari jauh dengan membawa persembahan persepuluhan yang mahal harganya, 1,2 juta dolar yang dibawa, hampir 12 miliar, saudara-saudara, persembahan yang dibawa oleh Naaman untuk Elisa. Tetapi di depan pintu rumahnya Nabi Elisa, Elisa tidak mau ditemui. Elisa bilang sama pembantunya yang namanya Gehasi, suruh supaya Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Mendengar itu, saudara-saudara, Naaman marah. Mari kita akan belajar melihat di sini. Mendengar itu, Naaman marah dan berkata, saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya dan berdoa kepada Tuhan Allahnya serta
menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya menjadi sembuh. Saya pikir, ini di benaknya Naaman, Elisa akan keluar membawa minyak urapan atau tongkat atau apa, kemudian menumpangkan tangan, berdoa, langsung sembuh. Ternyata tidak. Dia disuruh mandi ke sungai Yordan, dan Naaman komplain. Dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Sungai Abana dan Parpar di Damsyik lebih baik dari sungai manapun juga di Israel. Saya dapat mandi di sana dan menjadi sembuh. Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan yang kotor ini? Saya ini panglima. Saya ini orang terhormat. Saya ini orang yang berpengaruh. Saya punya jabatan. Kenapa saya harus mandi di sini? Oh, saudara-saudara, disinilah Naaman harus berurusan dengan dirinya sendiri. Kalau tadi Tuhan bekerja sama dengan Nabi Elisa, Naaman harus bekerja sama dengan istrinya dan pembantunya untuk mendapatkan informasi. Sekarang gilirannya Naaman harus bekerja sama dengan dirinya sendiri, saudara-saudara. Kenapa? Oleh karena yang namanya mujizat adalah hasil kerjasama antara kerendahan hati dan anugerah. Pembantu-pembantunya Naaman mengatakan, udah nurut aja. Saya bisa membayangkan, saudara. Naaman masuk ke sungai yang mungkin kotor, dan memang benar, sungainya kotor. Dia bilang, di tempat saya, di negeri saya masih ada sungai yang lebih bersih dari sini. Kenapa saya tidak suruh mandi di sana? Kenapa suruh mandi di sini? Tuhan sedang mengerjakan diri Naaman. Karena apa? Ternyata mujizat adalah kerjasama antara kerendahan hati dan anugerah. Pada akhirnya Naaman mengikuti nasihat pejabat-pejabat yang menyertainya, pembantu-pembantunya, dan Naaman pada akhirnya dia mandi, saudara-saudara. Lalu saudara bisa melihat di sini, pada akhirnya Naaman mandi, lalu ia dan semua pengiringnya kembali kepada Elisa. Sekarang saya tahu, ini setelah dia disembuhkan, saudara. Sebelum itu saudara akan melihat Naaman pada akhirnya taat, dan dia mandi 7 kali, dan pada akhirnya dia sembuh. Saudara-saudara, dia disembuhkan oleh Tuhan karena apa? Dia mengikuti, mentaati apa yang menjadi perintah Nabi Elisa, dan dia harus merendahkan hati. Saudara, saya mau mengatakan ini kepada saudara. Di dalam hidup ini, kerendahan hati adalah modal yang sangat baik sekali untuk engkau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Tadi kesombongan Naaman diekspos di sungai itu, saudara-saudara. Naaman hampir tidak mau mandi. Naaman tersinggung oleh karena dia sebagai seorang panglima tidak ditemui oleh seorang nabi. Padahal dia membawa surat rekomendasi dari rajanya. Dia membawa persembahan yang mahal harganya. Dia temani atau dia membawa segala tentara-tentara yang menemaninya dia, pengawalnya ada di situ. Naaman mengharapkan dia datang langsung ditumpangi tangan, sembuh langsung pulang. Naaman tidak pernah memikirkan bahwa dia harus melakukan sebuah tindakan yang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Dan disinilah kita belajar, kalau Tuhan mau melakukan keajaiban, tinggalkanlah kesombongan, saudara. Keajaiban adalah produk kasih karunia Tuhan. Dan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, saudara harus datang di hadapannya rendah hati dan mengatakan, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Pangkat, kedudukan, jabatan, pengaruh, apapun juga tidak bisa menyembuhkan penyakit lepra saya. Dan pada akhirnya saya harus tunduk di bawah perintahmu. Saya melakukan apa yang menjadi perintahmu, dan pada akhirnya saudara-saudara, Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, pada waktu Naaman pada akhirnya disembuhkan, ini yang terjadi, hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Yang terjadi adalah lalu ia dan semua pengiringnya kembali kepada Elisa. Sekarang saya tahu, ini yang terjadi.
Kata Naaman kepada Elisa, bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel. Sebab itu sudilah Tuhan menerima pemberian dari saya. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang saya layani, saya tidak akan menerima pemberian apapun. Naaman mendesak supaya Elisa mau menerima pemberiannya, tetapi Elisa tetap menolak. Pertobatan dan perjumpaan antara Naaman dengan Tuhan lewat mujizat adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan itulah yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami mujizat. Saudara, Naaman mengalami perjumpaan kebenaran. Dia berjumpa dengan kebenaran bahwa ternyata Allah Israel adalah Allah yang benar. Dan mulai sekarang saya tidak akan menyembah Allah-Allah yang lain. Dia berjumpa dengan kebenaran. Yang kedua, dia berjumpa dengan kuasa Tuhan. Naaman menyaksikan bagaimana Allah pada akhirnya menjamah seluruh tubuhnya. Setelah dia mandi 7 kali, dia keluar dan dengan cara yang sangat fenomenal, semua penyakitnya, semua borok-boroknya, semua lepra yang ada di dalam tubuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Ada 3 hal, saudara-saudara, yang ini penting sekali bagi kita, bahwa yang namanya mujizat adalah kerjasama antara krisis dan harapan. Maka waktu Anda sedang menghadapi krisis, bangkitkanlah harapan Anda. Caranya bagaimana? Dalam kasusnya Naaman, dia mendengar dari istrinya. Istrinya mendengar dari pembantunya. Saudara-saudara, disinilah terjadi bahwa yang namanya dalam keadaan krisis, dalam keadaan kita terjepit, dalam keadaan kita galau, dalam keadaan kita mengalami kesulitan, ada satu hal yang bisa menolong saudara. Bangkitkanlah pengharapan saudara. Bangkitkanlah iman saudara. Jangan menyerah kalah kemudian mengatakan ya nasib, ya nasib. Kemudian saudara tidak mau lagi berusaha. Naaman walaupun dia harus mengorbankan gengsinya, dia harus pergi dan melakukan sesuatu. Saudara-saudara, berbahagialah Anda di tengah-tengah krisis masih punya harapan. Karena harapan Anda yang bisa menolong Anda melalui krisis dalam hidup Anda. Harapan Anda yang akan menyelamatkan keadaan Anda. Di mana ada harapan, di sana akan ada jalan. Di mana ada kemauan, di sana akan ada pertolongan Tuhan. Maka jangan menyerah kalah dengan keadaan. Maju terus, usaha, lakukan sesuatu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Jangan menyerah. Saudara yang kemarin sudah menyerah, yang sudah mengatakan, oh ya nasib, ya nasib. Pak, ini takdir saya mau apa lagi? Saya menyerah dengan keadaan saya. Saudara-saudara, bertobat. Tuhan sedang bekerja. Tuhan bisa menolong saudara. Tuhan bisa membaharui saudara. Tuhan bisa memulihkan hidup saudara. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran saudara. Percayalah. Amin. Amin, saudara-saudara. Berikutnya, mujizat adalah hasil kerjasama antara iman dan ketaatan. Naaman beriman, dia percaya Allahnya Elisa akan menyembuhkan, tetapi hampir saja dia tidak mau taat. Hampir saja dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, tetapi kerendahan hati dan keterpaksaan, dia akhirnya melangkah ke sungai Yordan dan dia menyelupkan badannya 7 kali dan Tuhan memulihkan sakit penyakitnya. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan yang bagian ini. Hampir semua mujizat adalah kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Bagiannya Tuhan adalah melakukan apa yang menjadi wilayahnya Tuhan, yaitu melimpahkan kuasa menyembuhkan saudara. Bagian kita adalah mengimani dan mentaati apa yang Tuhan katakan. Ini yang terjadi dengan Elisa. Pada waktu Elisa beriman, kemudian iman itu dibuktikan di dalam ketaatan. Iman itu menghasilkan keajaiban. Keajaiban adalah produk dari keyakinan dan ketaatan. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Saya sudah mengalami banyak kisah mengenai keajaiban dalam kehidupan saya, saudara-saudara. Keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Dan saya belajar, saya mau menyampaikan ini kepada saudara-saudara.
taat saja. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa harus taat. Mungkin Naaman protes kepada Nabi Elisa, kenapa harus 7 kali? Kenapa tidak 2 kali atau sekali saja? Udah taat saja, lakukan saja, tidak usah protes. Amin. Kadang-kadang Tuhan pada waktu mau melakukan keajaiban dalam hidup saudara, tidak usah mikir-mikir, tidak usah aduh bagaimana nanti, bagaimana mungkin, nanti kalau tidak terjadi bagaimana. Lakukan saja, di tengah jalan Tuhan akan melakukan yang Anda tidak pernah pikirkan. Saya sudah mengalami, saya seringkali bahkan menyaksikan itu, dan saya melihat bagaimana Allah melakukan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara-saudara, pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya rindu pada malam hari ini, mari kita akan belajar bahwa ketika kita taat melakukan kebenaran firman dan kita mau berkorban, disinilah Tuhan akan mengizinkan saudara mengalami keajaiban demi keajaiban. Haleluya. Saudara-saudara, mujizat adalah kerjasama antara iman dan ketaatan, krisis dan pengharapan, Tuhan dan hamba-hambanya yang namanya manusia. Saudara-saudara, saya mau menyoroti satu hal yang sangat penting. Saudara tidak pernah menyangka bahwa pembantunya itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pembantu, seorang pembantu yang mungkin dianggap tidak ada nilainya, tetapi karena dia meyakini Allah Israel, dia pernah mendengar, dia pernah barangkali menyaksikan, dia tidak mau tinggal diam, dia menyampaikan pesan. Siapa tahu kalau Naaman mau ketemu dengan Nabi Elisa, dia akan mengalami kesembuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tahu kebenaran, kalau saudara tahu ada sesuatu dan saudara melihat ada orang yang membutuhkan, kenapa tidak disampaikan? Siapa tahu apa yang Anda ucapkan bisa menjadi sarana untuk orang mengalami keajaiban. Keajaiban adalah kerjasama antara Tuhan dan kita semua manusia, dan kerjasama antara manusia dengan manusia. Saya menyampaikan ini untuk saudara. Setiap kali Allah ingin menolong orang, seringkali Allah memakai orang. Setiap kali Allah mau melakukan keajaiban, Allah selalu memakai orang. Saudara-saudara, ada banyak di dalam kitab Raja-Raja terutama. Kemarin kita membahas mengenai seorang janda yang kehabisan minyak atau kehabisan roti, dan Tuhan memakai Nabi Elia. Kemudian kita juga sudah mendengar ada seorang janda anak 2 yang ditinggal mati oleh suami dan dibebani dengan utang. Dengan pertolongan Nabi Elisa, akhirnya janda itu tertolong. Jadi setiap kali Allah ingin melakukan keajaiban atau menolong orang, Tuhan memakai orang. Maka berbahagialah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau saya merefleksikan di dalam perjanjian baru, salah satu tanggung jawab panggilan yang Tuhan katakan kepada kita adalah pergi, sembuhkanlah orang sakit, beritakan kabar baik kepada orang yang miskin, tampunglah orang-orang asing di rumahmu, beri makan yang lapar, lakukan kebaikan. Karena apa? Itulah cara Tuhan menolong orang. Saudara-saudara, saya dan saudara harus peka. Siapa tahu di dalam situasi yang sulit ini, keyakinan saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena mujizat adalah produk kerja sama. Amin. Tadi saya mengatakan kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Saya mendengarkan pengajaran ini, saudara-saudara. Kalau saudara mendengar ini, saya harap ini menjadi pewahyuan. Setiap kali Allah ingin menolong manusia, Allah memakai manusia. Kenapa? Karena Allah pernah mengucapkan kalimat ini, dan apa yang menjadi firman-Nya itulah yang membatasi dia. Pada waktu Allah selesai menciptakan manusia, Allah mengucapkan kalimat, "Let them have dominion." Waktu Allah selesai menciptakan Adam dan Hawa, Allah mengucapkan kalimat ini, "Let them have dominion." Biarkanlah mereka berkuasa atas bumi ini. Itulah sebabnya sejak saat itu Allah memakai manusia untuk menolong manusia. Allah memakai nabi-nabinya
untuk mengajarkan kebenaran. Allah memakai para imam untuk mengajarkan penyembahan. Allah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Yesus Kristus adalah inkarnasi atau Allah yang menjadi manusia karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia memberikan urapannya, dia mencurahkan rohnya, dan dia mengutus kita semua. Pergi, beritakan kabar baik, sembuhkan orang sakit. Dan itu tepat seperti apa yang ditulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, berbahagialah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesamanya. Mujizat adalah produk kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya saya mau, saudara-saudara, kalau Tuhan pakai saudara, dengar baik-baik. Saya mau pakai ilustrasi ini. Kalau tetanggamu yang ada di sebelah kanan rumah saudara lagi kelaparan, sudah 3 hari tidak makan karena baru kena PHK, tidak ada income, tidak punya uang. Mereka sudah berdoa, kemudian mereka sampai barangkali berpuasa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Dengar baik-baik, kalau tetanggamu lapar dan sudah berdoa, saya belum pernah melihat ada malaikat dari surga membawa nasi bungkus atau membawa roti, saudara. Saya belum pernah melihat. Kalau toh ada, itu sangat istimewa, yaitu waktu Tuhan memelihara umat Israel dengan mana dan sebagainya. Tetapi kebanyakan cara Tuhan menolong sesama adalah dengan sesama. Oleh karena itu, kalau saudara peka dan saudara tergerak oleh belas kasihan, kemudian saudara menolong sesama, dengar baik-baik. Waktu saudara mengulurkan tangan saudara memberi makanan kepada tetanggamu yang kelaparan, hari itu saudara-saudara sedang dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan surga. Dan pada saat yang sama, saudara sedang menjadi mujizat bagi keluarga yang sedang kekurangan. Maka berbahagialah saudara-saudara yang dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan akan terus memberkati, mengurapi, memberikan pertolongan secara khusus kepada hamba-hambanya yang taat, yang mau dipakai dan menjadi perpanjangan tangan Allah. Amin, saudara-saudara. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Orang itu akan diluputkan dari malapetaka. Tuhan akan menyembuhkan penyakitnya, dan Tuhan akan berperkara dengan musuh-musuhnya. Kenapa Tuhan melindungi orang yang suka menolong orang lain? Karena itulah cara Tuhan menolong orang lain, memakai orang. Maka kalau Anda peka dan Anda mau menolong orang, Anda mau berbelas kasihan kepada seorang yang sedang membutuhkan, saudara sedang menjadi perpanjangan tangan Allah. Baca Yesaya 58. Ketika engkau memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, menolong mereka yang sedang membutuhkan kata-kata dorongan, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, Tuhan akan menolong saudara. Terangmu akan merekah seperti fajar, luka-lukamu akan segera sembuh, kemuliaanku akan menyertai engkau dari segala penjuru, dan engkau akan merasakan kekuatan di tanah yang kering. Saudara, itu janji Tuhan. Tuhan selalu bekerja sama dengan manusia yang taat dan peka dengan suaranya dan punya belas kasihan ilahi untuk menolong teman, untuk menolong orang, untuk menolong yang tertindas, untuk menolong yang miskin, untuk menolong yang terpinggirkan, untuk menolong yang lemah, saudara-saudara. Dan saudara yang mau menolong, saudara juga mengalami keajaiban. Itu janji Tuhan. Saya mau menceritakan pengalaman yang tidak pernah saya lupakan pada waktu saya dengan istri berada di Filipina, saudara-saudara. Pada waktu itu kami sedang belajar di sekolah teologi di seminari di kota Baguio di Asia Pasifik Theological Seminary, saudara-saudara. Kami disponsori sebagai mahasiswa yang dapat sponsor, jatah bulanannya itu kadang-kadang pas-pasan, ya kan? Kami disponsori dengan
ya kalau bisa boleh dikatakan uang sponsor itu hanya cukup untuk makan setiap bulan. Di minggu-minggu terakhir istri saya hanya tinggal 50 peso di dompetnya, dan itu adalah belanja untuk 1 minggu pada minggu itu, saudara-saudara. Tetapi pada malam itu istri saya cerita dan mengatakan, "Pak, saya tergerak untuk memberkati Meriam. Ada satu keluarga dari Filipina yang sedang mengalami kekurangan karena sponsornya tidak mengirim uang lagi." Saudara-saudara, istri saya bilang, "Saya tergerak untuk memberikan ini kepada Marian." Saya merasa, aduh, kalau dia sudah memberikan terus nanti kita bagaimana? Minggu ini kita mau makan apa? Ini dalam otak saya. Saudara, namanya juga ada kadang-kadang kita takut, kita khawatir. Tapi istri saya mengatakan, "Saya tergerak." Nah, karena dia tergerak, saya bilang, "Silakan lakukan." Pagi-pagi sekali, jam 6 pagi sekitar jam 6 pagi itu istri pergi menemui Marian di apartemennya. Dan pada waktu istri mau masuk atau mengetok pintunya, dia mendengar ada anak-anak yang sedang nangis. Bahkan suami istri ini sedang bergumul, sedang berdoa di hadapan Tuhan. Dan pada waktu istri masuk memberikan uang 50 peso, saudara-saudara, Marian menangis dan dia jujur dan mengatakan, sudah 2 hari tidak ada roti. Anak-anak menangis karena tidak makan. Saudara-saudara, istri saya pulang dengan meneteskan air mata dan dia mengatakan, "Bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, Pak," katanya. Karena apa? Karena kita taat kepada Tuhan. Ternyata tepat apa yang kita berikan. Marian dan keluarganya tidak ada makanan sudah 2 hari. Tadi saya datang di sana, mereka lagi berdoa, mereka lagi memohon pertolongan Tuhan, mereka lagi meminta keajaiban. Dan apa yang kita lakukan adalah keajaiban bagi keluarga Marian. Saudara-saudara, itu hari saya ada sukacita karena kita taat mau dipakai oleh Tuhan. Tapi pada waktu saya pergi ke kelas, saya dagdikduk, saudara. Saya mulai cemas. Minggu ini makan apa? Siang ini makan apa? Karena uangnya sudah dikasih. Oh, saudara-saudara, di kelas itu saya tidak bisa konsentrasi. Saya mikir nanti bagaimana, siang ini bagaimana, nanti makan apa. Anak saya yang Debbie waktu itu masih kecil, bagaimana nasibnya nanti, saudara-saudara. Kebetulan ada profesor yang mengajar namanya Jack Russell. Jadi sementara sedang ngajar, dia tiba-tiba ngomong, "Paulus, nanti selesai kelas, kamu masuk ke kantor saya. Kamu datang ke kantor saya." Oh, saudara, saya tambah dagdikduk. Mengapa saya dagdikduk? Oleh karena PR saya belum selesai. Jadi saya belum bisa menyerahkan PR. Saya mulai cemas, nanti saya harus jawab apa. Saya harus siap-siap dengan alasan, saudara-saudara. Saudara-saudara, selesai kelas, seperti perintahnya saya pergi menemui Pak Jack Russell di kantornya. Saya suruh duduk, kamu bilang duduk, dan saya masih ingat. Tiba-tiba dia mengambil dompet dari celananya, kemudian dia memasukkan uang di dalam saku saya dan mengatakan, "Paulus, kamu sama istri dan anakmu siang ini pergi ke McDonald. Ini berkat buat kamu." Oh, saudara-saudara, saya tidak menyangka ada berkat yang luar biasa. Saya lari dari kelas menuju ke apartemen yang saya tinggal. Itu ada 209 tangga. Saya lari, saudara-saudara, saking senangnya. Saya ketuk pintu, saya mengatakan, Ma, ada mujizat, Tuhan melakukan keajaiban." Istri saya dengan tenangnya mengatakan, "Saya sudah tahu." Tadi pagi jam 6 kami memberikan 50 peso. Pada siang itu jam 1 Tuhan memberkati saya dengan 500 peso. Saudara-saudara, Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Karena setiap kali Allah ingin melakukan keajaiban, Allah membutuhkan kerjasama dengan siapa saja yang mau dipakai untuk menjadi agen keajaiban bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Pertanyaan saya, maukah saudara menjadi agen keajaiban? Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara menjadi saluran mujizat? Maukah saudara menjadi berkat bagi orang? Taat, lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Nanti Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saya tidak menyangka bahwa 50 peso dalam hitungan jam Tuhan bisa ubahkan menjadi 500 peso. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Haleluya. Itulah sebabnya, saudara-saudara,
Seperti yang saya katakan tadi, mujizat adalah hasil kerjasama. Kerjasama antara manusia dengan Tuhan, kerjasama antara krisis dan harapan, kerjasama antara iman dan ketaatan, dan saudara-saudara, kerjasama antara kerendahan hati dan anugerah Allah. Haleluya. Saya tidak tahu Anda sedang menghadapi pergumulan apa, tetapi kalau saudara-saudara sedang mengharapkan keajaiban, yang pertama harus saudara lakukan dalam hidup saudara adalah mari kita beriman, tetapi juga bertindak taat berdasarkan iman saudara. Jangan hanya iman, tapi tidak mau melangkah. Masih ingat perempuan yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun, kanker rahim. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah kehabisan harta benda, semua sudah dijual untuk pengobatan, tetapi penyakitnya tambah parah. Dan suatu ketika dia mendengar Yesus masuk ke kampungnya, kemudian ada muncul keyakinan, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Itu imannya. Tapi apakah dia hanya beriman dan berucap dengan kata-kata? Tidak. Dia berusaha menembus kerumunan banyak orang. Walaupun resikonya adalah kematian, dia pergi mungkin sambil merangkak, dan pada akhirnya dia bertindak berdasarkan keyakinannya. Dia berhasil menjamah ujung jubah Yesus. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Mujizat adalah produk kerjasama antara iman dan tindakan, saudara-saudara. Amin. Dan kadang-kadang, saudara-saudara, mujizat adalah produk antara kerendahan hati dan anugerah. Saudara harus membuang pangkat, membuang jabatan, membuang gengsi, membuang segala macam yang selama ini Anda andalkan, sampai akhirnya Anda 100% mengandalkan Tuhan. Dan tempat yang paling baik untuk mendapatkan anugerah adalah kerendahan hati. Kalau boleh saya katakan adalah zero attitude. Nolkan dirimu. Di hadapan Tuhan Anda tidak ada apa-apanya. Jangan lagi mengandalkan pangkat, kedudukan, jabatan, koneksi, apapun yang Anda selama ini anggap bisa menyelesaikan. Ada banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan jabatan, kedudukan, nama baik, popularitas, harta kekayaan. Seperti COVID-19 ini. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan bangsa ini dari segala wabah yang sedang terjadi ini. Ada banyak masalah dalam hidup kita, hidup saudara, yang hanya bisa diselesaikan dengan datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati, minta pengampunan, dan minta pemulihan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Saya rindu sekali pada malam hari ini saudara mengalami mujizat ini. Ingat baik-baik, mujizat adalah produk kerjasama. Kerjasama antara krisis dan harapan. Kerjasama antara kerendahan hati dan anugerah. Kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Kerjasama antara iman dan ketaatan. Dan kalau kita melakukannya, kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau saudara sedang menghadapi tantangan dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya rindu malam hari ini dijamah oleh Tuhan. Saya rindu malam hari ini mengalami keajaiban. Saya rindu malam hari ini Tuhan mendatangkan sesuatu dalam hidup saya. Ada banyak yang tidak bisa saya lakukan. Tumpangkan tanganmu di dada. Taruh tangan kananmu di dada. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kalau engkau sedang galau, taruh tanganmu di dada atau angkat tangan. Mari kita mengimani bersama-sama, berdoa, datang di hadapan Tuhan. Kita memohon Tuhan akan melakukan keajaiban bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku datang kepadamu, mohon anugerahmu. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Untuk sahabat-sahabat kami yang sedang menonton video ini, yang sedang berseru kepadamu, yang sedang dalam keadaan putus harapan, yang sedang dalam keadaan galau, yang sedang bergumul dengan banyak masalah yang datang bertubi-tubi, yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan.
Tuhan, aku datang kepadamu setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki anugerah dan kasih karunia-Mu selalu baru setiap hari. Dari kepenuhan Kristus, kami berhak menerima anugerah demi anugerah, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban. Dan aku berdoa malam hari ini Engkau melakukannya Bapa, di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sedang melawat saudara-saudaraku yang menonton video ini. Engkau sedang menjamah sakit penyakitnya. Engkau sedang menyembuhkan batinnya. Engkau sedang memulihkan finansialnya. Engkau sedang memulihkan pernikahannya. Engkau sedang memulihkan kesehatannya. Engkau sedang memulihkan usahanya. Bapa, aku percaya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dengan iman kami menerima keajaiban. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudara, saya rindu malam hari ini ketika saudara didoakan dan saudara mengalami keajaiban. Barangkali sementara tadi berdoa ada semacam kehangatan yang mengalir di tubuh Anda, atau ada seperti strom yang mengalir di tubuh Anda, atau saudara tiba-tiba merasakan ada beban yang terangkat, ada sakit penyakit yang langsung disembuhkan. Saudara, jangan lupa bersaksi. Kami senang sekali ketika saudara bersaksi dan ada teman-teman kita yang membaca kesaksian saudara, imannya akan dikuatkan. Seperti apa yang saya khotbahkan, mari kita akan melihat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau saudara sudah disembuhkan, sampaikanlah kesaksian saudara, supaya teman-teman kita juga mendengarnya, menyaksikannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Saudara, ada yang sudah mengalami keajaiban, jangan lupa sampaikanlah kesaksian saudara. Kami rindu saudara menyaksikannya, dan pada akhirnya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya. Haleluya, amin. Saudara, saya mau menyalami saudara yang sudah dari Jakarta, ini yang sudah bergabung, Pak Ricardo, ya, Pondong Rantung, mengatakan, puji Tuhan, biasanya saya cuma dengar di radio DM, sekarang saya sudah lihat Pak Paulus. Haleluya. Oh, saudara-saudara, Bung Ricardo kalau boleh biasanya mendengarkan dari radio Dian Mandiri yang di mana? Karena kami ada 49 jaringan radio yang tersebar dari Nia sampai Papua. Jadi kalau saudara pernah mendengarkan Making Life Better, jangan lupa sampaikan mendengar dari mana. Haleluya, amin. Ini saudara-saudara, Ibu Marlisha, istri saya, mengatakan, kita ini buatan Allah untuk melakukan perbuatan baik dan tinggallah di dalamnya. Amin, puji Tuhan. Luar biasa. Eki Immanuel yang sudah bergabung. Bung Arfan, halo. Mama Uki Damayanti, apa kabarnya? Oh, luar biasa, rupanya menyalami Ibu Uki. Baik, saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa sampaikan ini. Saya mau sampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, supaya semua diberkati. Amin. Pak Arfan Billy, haleluya, puji Tuhan, sangat memberkati setiap khotbah Pak Paulus Wiratno. Mantap, terima kasih Bung Arfan, Tuhan memberkati. Yahya Keo dari Sumba Timur, Salom dari Lewa, Laihau, Tuhan memberkati pelayanan, luar biasa. Septiana dari Sumba Barat juga hadir. Arison Siaan, tolong doakan usaha yang sedang sepi, agar Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya akan berdoa secara khusus untuk permohonan-permohonan ini. Saudara-saudara yang rindu didoakan, apapun juga pokok doa saudara, silahkan saudara sampaikan. Dan ada tim doa juga yang akan berdoa juga buat saudara malam hari ini. Amin. Waspun Siaan dari Medan juga mendengar. Horas Bah, Tuhan memberkati. Pak Max Lonino dari Sumba Barat, Tuhan memberkati. Banyak yang dari NTT, ya kan? Dari NTT hadir. Dari Sentani juga hadir. Popi Lawalata yang sedang sakit, kita akan doakan. Nanti kita akan berdoa buat saudara-saudara yang sedang sakit, yang usahanya sedang bangkrut barangkali karena sepi, semuanya sedang merasakan dampak dari COVID-19 ini. Pak Haryanto dari Solo juga hadir. Puji Astuti dari Pangkalan Bon, Pemantang Siantar juga hadir, saudara-saudara. Ada banyak yang hadir. Kita juga mau berdoa buat Pak VND. Salam Pak Pendeta, tolong doakan saya yang lagi sakit tulang belakang. Kita akan berdoa nanti supaya Tuhan menjamah. Ibu Yanti dari Halmahera Barat juga hadir. Saudara-saudara, ada banyak yang bergabung pada malam hari ini.
dari Kalimantan Utara juga hadir, Margareta, Bung Wahyu dari Sidoarjo sudah hadir. Saudara-saudara, saya rindu malam hari ini kita bersama-sama akan menyatukan hati, kita berdoa untuk keajaiban. Saya menceritakan keajaiban demi keajaiban terlalu banyak. Saya meyakini bahwa setiap hari masih ada mujizat yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan mujizat itu nyata. Dan tadi saya sudah mengatakan mujizat adalah hasil kerjasama antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, kerendahan hati dengan anugerah, krisis dengan pengharapan. Mujizat adalah hasil kerjasama, dan kalau kita mau sama-sama berdoa, kita akan mengalami keajaiban. Haleluya. Saya bisa cerita panjang lebar mengenai mujizat. Besok malam kita lanjutkan, saudara. Tapi saya rindu malam hari ini berdoa khusus yang sedang mendambakan keajaiban. Tadi beberapa yang sakit, beberapa yang sedang bangkrut, beberapa yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati. Kita berdoa agar Tuhan melakukan keajaiban buat saudara kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Apakah itu sakit bagian luar, sakit bagian dalam. Mungkin ada penyakit-penyakit yang secara medis tidak lagi bisa ditangani. Dokter sudah angkat tangan. Kami mau percaya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama seperti Engkau telah menyembuhkan Naaman. Bapa, Engkau bisa menyembuhkan saudara-saudara kami dengan pertolongan-Mu, dengan kuasa-Mu. Bahkan Engkau bisa menyembuhkan mereka dengan cara yang luar biasa. Malam hari ini, urapan-Mu mengalir dalam tubuh anak-anak-Mu ini, mengalir dalam tubuh hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan mujizat untuk keuangan, mujizat untuk usaha, mujizat untuk tokonya supaya bisa terus berjalan, mujizat untuk pernikahan, mujizat untuk masa depan anak mereka, mujizat untuk pekerjaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Malam hari ini kami melihat tangan Tuhan terulur buat kami semua, dan kami ingin mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Kami tahu Allah sanggup melakukannya. Kami tahu Engkau sedang melakukannya, dan kami mau beriman, melangkah dengan keyakinan, dan kesembuhan, keajaiban itu menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita menyatukan hati berdoa buat bangsa dan negara ini, supaya Tuhan campur tangan, memimpin Bapak Jokowi dengan seluruh kabinet, para menteri, para aparat. Mari kita doakan sama-sama, saudara-saudara. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai dari Pak Jokowi, Pak Amin, seluruh kabinet, para aparat, petugas yang sedang bekerja, ahli medis, para perawat yang ada di garis depan mempertaruhkan nyawa. Secara khusus kami berdoa, jaga, lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu. Berikan hikmat dan kekuatan serta kesehatan setiap hari. Sukacita dan kerelaan akan melimpah dalam hidup mereka. Saudara-saudara kami yang sedang terinfeksi oleh COVID-19, aku berdoa, pulihkan, sembuhkan mereka. Lindungi kami semua, lindungi kami, saudara-saudara kami yang sedang menonton video ini, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, seluruh anggota famili kami. Kami mohon perlindungan dan penjagaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Saya yakin, saudara, seperti apa yang saya katakan tadi, kalau saudara diberkati, jangan lupa tulis kesaksian saudara, supaya saudara-saudara kita yang lain bisa mendengar dan membaca kesaksian saudara. Saudara yang diberkati lewat video ini, sebelum kita mengakhiri, tolong di-share, dibagikan ke teman-teman saudara, sehingga banyak orang yang mengalami keajaiban. Saya sudah mendapatkan kesaksian, ada seorang bapak yang waktu melihat ini sedang di rumah sakit, dan dia disembuhkan oleh Tuhan beberapa minggu yang lalu, dan dia sekarang sering kembali ke rumah sakit mendoakan orang. Saya juga mendapatkan kesaksian dari berbagai tempat pendengar Making Life Better yang dijamah oleh Tuhan. Ada yang mau bunuh diri batal karena mendengarkan Making Life Better, dan orang itu masuk sekolah Alkitab dan sekarang dipakai oleh Tuhan pelayanan di Jakarta. Saudara-saudara, ada banyak kesempatan setiap hari kita bisa mengalami keajaiban dari Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Ada Siantar juga hadir, Ibu Nelly, Ibu Eli Nathanael, Ibu Marin Love,
Shalom Pastor, minta dukungan doa bagi saya yang rantau, ya kan, keluarga di kampung ya. Kita tadi sudah mendoakan. Anton Rehat, saya dari Kupang NTT, tolong doakan pinggang sakit dan sertifikat tanah belum keluar. Kita mendoakan tadi supaya Tuhan menjamah saudara-saudara kita ini. Amin. Saudara-saudara, kita yakin sekali selesai kita berdoa tadi, yakinlah Tuhan akan melakukan keajaiban buat semua saudara-saudara. Haleluya. Amin saudaraku. Jangan lupa besok ajak sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda, komsel Anda, kelompok tumbuh bersama Anda. Bahkan saudara bisa menyiarkan setiap jam 8 malam. Kita akan hadir membahas kebenaran firman Tuhan. Ingat baik-baik apa yang kita pelajari hari ini. Mujizat adalah produk kerjasama. Kerjasama Tuhan dengan manusia. Kerjasama antara krisis dan harapan. Kerjasama antara kerendahan hati dan anugerah. Kerjasama antara iman dan ketaatan. Kerjasama antar kita dengan sesama. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa segera bagikan ini sambil mendengarkan lagu kesukaan saudara-saudara. Tak akan kulupakan. Haleluya.